Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang kami hormati, kita mulai acara konferensi pers pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati Bapak Menko Perekonomian, rekan-rekan seluruh media cetak, media elektronik, media online, dan jurnalis yang kami hormati. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan menyampaikan beberapa penjelasan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi PDB kita di kuartal 4 2022 dan full year untuk tahun 2022 sebagaimana tadi siang sudah disampaikan oleh Kepala BPS. Pak Menko nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan capaian pada 2022. Demikian juga nanti juga akan menyampaikan beberapa pokok-pokok strategi kebijakan yang akan ditempuh pemerintah di sepanjang tahun 2023. Kami akan mengundang Pak Menko untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok penjelasan. Kemudian nanti kami akan mengundang rekan-rekan media untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, dan nanti kami juga mengundang Pak Menko untuk menyampaikan beberapa penjelasan dan jawaban dari pertanyaan dari teman-teman media. Untuk memberikan waktu, kami mengundang Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan beberapa pemaparan dan penjelasan. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, teman-teman media cetak maupun media elektronik. Pertama, menindaklanjuti dari pengumuman yang disampaikan oleh tentunya di tahun 2022 ini penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional menjadi kunci keberhasilan, tercermin dalam pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat yang tumbuh sebesar 5,01% year on year. Artinya dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal keempat tahun lalu dan kuartal keempat tumbuh 5,01 year on year. Dan secara kumulatif di tahun 2022 ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-COVID, yaitu yang rata-rata sebesar 5% sebelum pandemi. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran di triwulan keempat juga tumbuh kuat. Ekspor tumbuh double digit atau 14,93% year on year, tentu didukung dengan harga komoditas yang tinggi ataupun kita sering sebut sebagai windfall harga komoditas, dan impor tumbuh 6,25% year on year, dan utamanya adalah import barang modal maupun bahan baku, sehingga import ini adalah sektor yang produktif. Kontributor utama dari PDB adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48% secara year on year. Dari investasi atau PMTB itu tumbuh 3,33%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,7%. Nah tentu konsumsi pemerintah yang terkontraksi minus 4,77 secara year on year. Dari segi supply, dari berbagai lapangan usaha,
Berbagai sektor di kuartal keempat tumbuh positif. Sektor transportasi pergudangan tumbuh sebesar 16,99% secara year on year, diikuti oleh makanan minuman dan akomodasi sebesar 13,81%. Tentunya ini diakibatkan dari mobilitas masyarakat, peningkatan kunjungan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara, dan yang paling menggembirakan adalah sektor industri pengolahan yang tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu PDB sektor industri sebesar 5,64% secara year on year. Secara spasial, seluruh wilayah Indonesia terus menguat. Pulau Jawa tumbuh sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,31%. Sumatera dan Kalimantan dan Bali ini masih di bawah nasional, yaitu Sumatera 4,69%, Kalimantan 4,94% year on year, Bali Nusa Tenggara 5,08% year on year. Namun Bali Nusa Tenggara membuktikan bahwa sektor daripada turisme sudah mulai recover. Kemudian Sulawesi tumbuh 7,05%, serta Maluku dan Papua pertumbuhannya adalah 8,65%, dan ini sangat terbantu dengan hilirisasi dan komoditas yang tinggi. Beberapa leading indikator itu menunjukkan prospek cerah dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menjadi penopang di tahun 2023. Ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang angkanya juga tinggi, di atas 100, angkanya sekitar 120. Kemudian juga dari PMI global yang terakhir angkanya di 51,3, dan tentunya ini masih dalam teritori ekspansif. Kemudian juga sektor eksternal terkendali, surplus transaksi berjalan baik, cadangan devisa ini juga positif sekitar 134 miliar US dollar. Kemudian juga kita lihat yield obligasi pemerintah mulai melandai, kemudian nilai tukar dan IHSG yang menguat, serta rasio utang luar negeri terhadap PDB berada dalam level aman, ataupun angkanya masih sekitar di bawah 30%. Kemudian pemerintah terus waspada dan antisipatif dengan kondisi perlambatan ekonomi global yang terus menurunkan tingkat permintaan. Core ekonomi masih baik, kemudian resiliensi ekonomi di tahun 2023, karena tentunya kita melihat beberapa hal seperti harga komoditas yang relatif ke depannya bisa melandai. Kemudian beberapa hal yang dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat atau memerangi inflasi, dan beberapa kebijakan adalah agar harga terjangkau, terutama bahan pokok, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan tentu komunikasi yang baik, dan optimalisasi perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, program Indonesia Pintar, kartu sembako, BPNT, dan juga kartu prakerja dilanjutkan. Kemudian memperkuat pasar domestik dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penguatan dari UMKM, kemudian juga meningkatkan dan memperkuat rantai pasok ataupun supply chain daripada perusahaan nasional, kemudian mendorong lokal konten atau TKDN, serta perluasan kredit usaha rakyat, dan kredit usaha rakyat ini diharapkan bisa meningkatkan UMKM, termasuk kebijakan baru di sektor produksi berupa KUR Alsintan, yang jumlahnya juga bisa mencapai 2 miliar dan bunganya sebesar 3%, dan down payment-nya sebesar 10%. Kemudian diversifikasi pasar ekspor, baik itu pasar tradisional maupun non-tradisional, dan mengakselerasi SEPA ataupun kerjasama perdagangan dengan berbagai negara, termasuk dengan Eropa, dan juga membuka SEPA dengan negara-negara yang non-tradisional, dan pemerintah telah membentuk task force, di mana task force ini akan mempersiapkan
untuk membuka pasar secara lebih luas. Kemudian transformasi ekonomi dilanjutkan dengan mendorong investasi, mendorong produktivitas sumber daya manusia, membuat kegiatan yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi, terutama implementasi dari Perpu Cipta Kerja, dan diharapkan Perpu ini juga bisa dipersiapkan regulasi-regulasi ataupun PP-PP turunannya. Pemerintah melakukan pendalaman di sektor keuangan dengan penguatan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. P2SK ini akan mendorong kebijakan untuk devisa hasil ekspor, dan pemerintah sedang merevisi PP 1 nomor 2019 dengan perluasan komoditas wajib devisa, terutama hilirisasi manufaktur hasil dari SDA atau sumber daya alam. Kemudian hilirisasi terus didorong sesuai dengan arahan Bapak Presiden, mengurangi ekspor bahan mentah dan membangun berbagai ekosistem dari industri logam, industri mineral, dan juga mendorong pengembangan lanjutan dari industri otomotif seperti pengembangan ekosistem electric vehicle. Kemudian untuk pemberdayaan SDM, upaya reskilling dan upskilling untuk the future of job, antara lain melalui kartu prakerja, melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang sedang dilakukan, terutama untuk membuat kita literate terhadap industri digital. Tentu pembangunan daripada ibu kota negara, IKN, ini juga mencapai momentum di tahun ini dengan anggaran sudah mulai dipersiapkan dan mulai dilakukan bidding untuk infrastruktur. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan kawasan-kawasan, baik KEK pariwisata maupun KEK pengembangan industri. Dengan catatan-catatan tersebut di atas, pemerintah membakukan dan mempersiapkan target pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 5,3% secara year on year, dan ini juga didukung oleh berbagai lembaga yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di angka at least di 5%. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menko Perekonomian. Tadi sudah menyampaikan berbagai capaian angka pertumbuhan ekonomi, baik di kuartal 4 2022 maupun full year untuk tahun 2022, kumulatifnya yang tumbuh impresif di angka 5,31%. Juga tadi sudah disampaikan Bapak Menko terkait dengan berbagai strategi kebijakan dan upaya pemerintah di sepanjang tahun 2023. Nah, saya kira semuanya sudah lengkap disampaikan Bapak Menko Perekonomian. Barangkali kalau ada teman-teman media yang ingin menyampaikan pertanyaan, karena di forum chat dan di slide-nya belum ada pertanyaan. Kalau ada yang mau mungkin resen untuk mengangkat, silakan di forum chat coba dibuka. Ini dioperasikan. Oke, baik. Izin Pak Menko, ini beberapa pertanyaan. Pertama dari Anisyah dari merdeka.com. Pada intinya BPS mengingatkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditopang oleh tingginya harga komoditas. Namun tahun ini harga komoditas sudah mulai melandai, mulai menurun, sehingga dikhawatirkan kondisi ekonomi masih lebih suram karena selain itu juga geopolitik yang akan mempengaruhi perekonomian kita. Nah, pertanyaannya kira-kira strategi ekonomi 2023 ini seperti apa? Demikian juga terkait dengan pendapatan negara, revenue kita yang sangat tinggi di 2022, kemudian tidak akan terulang lagi di 2023. Pertanyaan dari merdeka.com, bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi kondisi ini dan supaya pertumbuhan ekonomi 2023 cukup tinggi? Kami persilahkan, Pak. Ya, pertama tentu kita melihat bahwa pada musim dingin ini ternyata cuacanya tidak ekstrim.
Artinya yang dikhawatirkan terjadi kenaikan dari harga energi tidak setinggi yang diperkirakan, sehingga relatif harganya lebih stabil. Kedua, terkait dengan beberapa komoditas yang diperkirakan akan melandai. Melandainya itu tidak dalam situasi dalam tanda petik normal, masih melandai relatif tinggi. Kita melihat monitor dari harga copper and gold itu juga sudah naik sekitar 1.900 per troy ounce. Jadi kalau kita lihat sampai dengan 6 bulan ke depan, relatif harga komoditas belum normal seperti sebelum pandemi COVID. Supply and demand-nya masih dalam tanda petik masih shortage. Terutama juga termasuk dengan harga gas, tidak ada pengganti energi yang bisa plug-in secara cepat. Oleh karena itu, beberapa komoditas dengan geopolitik belum selesai, maka terkait dengan supply grain maupun supply fertilizer dari Rusia, itu belum akan masuk ke pasar global. Dengan situasi seperti ini, Indonesia masih optimis bahwa harga komoditas masih akan membantu walaupun tidak setinggi di periode 2023 kemarin. Dan kedua, tentu mobilitas relatif meningkat sehingga konsumen di dalam negeri sudah kembali mengkonsumsi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lebih dari 51%. Jadi dengan kembalinya domestik konsumsi, ini tentu akan membuat resiliensi dari ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat dana pihak ketiga pun masih parkir di perbankan kita. Dan ini yang pemerintah mendorong bahwa dana pihak ketiga ini diharapkan bisa diinvestasikan di dalam negeri. Dan walaupun kenaikan kredit sebesar di atas 11%, tapi dana pihak ketiga di perbankan nasional relatif masih tinggi. Sehingga kalau ini kita lepas, ini unleash kita punya potensi capex yang didorong dari dalam negeri. Kemudian tentunya proyek strategis nasional ada sekitar lebih dari 300 triliun. Ini juga akan didorong di tahun ini, sehingga dari berbagai pertumbuhan, ekspor masih ada, investasi, kemudian konsumsi, plus kemarin program yang dari KPCPEN sekarang sudah masuk di dalam program reguler kementerian masing-masing. Nah, ini diharapkan juga bisa diakselerasi di tahun 2023. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Tadi pertanyaan dari Merdeka, kemudian sekarang pertanyaan dari CNBC, Pak. Ada dua hal terkait dengan pertanyaan mengenai pertumbuhan di kuartal 4 untuk konsumsi rumah tangga dan PMTB dan investasi, Bapak. Jadi pertanyaan pertama dari CNBC, investasi di kuartal 4 ini tumbuh 3,33% year on year. Ini turun jauh dibandingkan dengan histeris dari sebelum pandemi 6%. Artinya pada saat data BKPM menunjukkan investasi cukup tinggi, mengapa nih komponen investasi di PDB kita di kuartal 4 turun tinggal 3,33%. Kemudian yang kedua mengenai konsumsi rumah tangga, di kuartal 4 juga sedikit turun, tinggal menjadi 4,48% dari yang kuartal 3 yang lalu 5,39%. Apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri di 2023? Selain itu untuk pertumbuhan ekonomi 2023 kira-kira apa saja? Terutama konsumsi rumah tangga ini kan share-nya yang paling besar, Pak. Untuk 2023 strateginya di dalam mendorong konsumsi rumah tangga seperti apa? Jadi dua hal, Pak, dari CNBC kaitannya dengan investasi dan kaitannya dengan konsumsi. Ya, pertama investasi kan merupakan bagian dari PMTB. Tidak seluruhnya PMTB sama dengan investasi. Investasi ini banyak dilakukan juga oleh kelompok masyarakat. Dan tadi saya sampaikan bahwa tabungan masyarakat di perbankan masih tinggi. Nah, ini yang diharapkan ada kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan investasi. Yang kedua, kalau direct investasi yang melalui BKPM, di tahun 2022 itu targetnya 1.200 dan tercapai 1.207 triliun.
Dan di tahun 2023 ditargetkan 1.400 triliun. Nah, ini bersama dengan investasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, maka tentu ini diharapkan bisa mempertahankan kontribusi daripada investasi yang besarnya sekitar 29-30% daripada distribusi dari PDB. Nah, konsumsi sendiri kan sekarang udah hampir 52%, 51,65. Nah, tentunya ini juga perlu terus dijaga, terutama dengan kembalinya mobilitas. Dengan kembalinya mobilitas, kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas semakin tinggi, tentu ini akan mendorong pertumbuhan. Dan kita ketahui pertumbuhan tertinggi kita itu selalu pada kuartal di mana ada hari raya keagamaan. Dalam hal ini Lebaran. Nah, ini tentu kita harus memanfaatkan untuk pertumbuhan tahun depan, itu nanti di Q2 tahun ini. Kita di dalam situasi pandemi kemarin kita sempat mendorong di Q2 bisa mencapai angka di 7%. Itu di tahun 2021. Sehingga di tahun 2023 ini momentum hari raya Lebaran ini harus kita dorong, karena itu adalah bertepatan dengan kesempatan kita untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Mungkin ada satu pertanyaan terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Menko. Ini dari Liputan 6 dan ada dari beberapa catatan media. Pertama terkait dengan dari Liputan 6 mengenai masalah perkembangan harga Pak, terutama harga beras yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir ini. Pertanyaan adalah bagaimana pemerintah menetapkan strategi untuk mengatasi harga beras ini, khususnya menjaga stabilisasi harga untuk bahan pokok. Kami persilahkan. Ya, pertama beras ini kan tentu terkait dengan ketersediaan dan waktu daripada panen. Kita ketahui bahwa kita akan masuk musim panen nanti di bulan Maret, sehingga tentu sekarang yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat cadangan beras, di mana cadangan beras per hari ini itu sekitar 555.979 ton. Dan cadangan ini diminta untuk segera dimasukkan ke pasar, sehingga harga pasar bisa terjaga. Kemudian tentu nanti pada saat mulai panen, kita berharap agar Bulog bisa segera menyerap gabah dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Menko. Yang terakhir nih pertanyaan dari beberapa teman media, mungkin ada dua hal. Pertama yang terkait dengan capaian di 2022. Tadi Pak Menko menyampaikan angka 5,31 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahkan dibandingkan masa pra-pandemi. Bagaimana pemerintah melihat capaian ini, kira-kira sebenarnya apa sih faktor yang paling mendorong tercapainya capaian ini? Yang kedua, yang di 2023, kira-kira dari strategi yang sudah disampaikan pemerintah, di sisi yang lain kondisi global yang masih seperti ini, bagaimana pemerintah nanti mengantisipasi kondisi global dan seberapa besar pengaruhnya untuk ekonomi Indonesia? Kemudian izin mau langsung Pak dari Kompas ada satu atau mau direspon dulu Pak? Ya, pertama tentu kita harus menjaga pasar ekspor. Jadi pasar ekspor itu tentu bisa kita jaga karena kemarin dalam penanganan COVID, pemerintah tidak melakukan lockdown. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa dengan tidak adanya lockdown, maka supply chain global terjaga. Dan pasar ekspor terisi dengan barang dari Indonesia dengan kebijakan khusus yang dilakukan di Indonesia, yaitu perizinan khusus, yaitu IOMQ, sehingga sektor produktif terus bisa kita jaga tetap produktif, di mana PMI memang relatif di rata-rata di atas 50, dan ekspor kita selama ini terjaga. Nah, kalau ini terus kita jaga, kita juga lihat ekspor kontribusi industri itu antara 18 sampai 19%, dan terbukti dari pertumbuhannya bisa di atas dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa momentum daripada industri atau sektor produktif ini terus kita jaga, dan kita juga harus menjaga dengan investasi di bidang hilirisasi.
dengan nilai tambah yang terus bertambah, dan saya yakin bahwa momentum ini akan terus dijaga termasuk di tahun 2023 ini. Demikian, terima kasih. Baik, mengingat waktu ini pertanyaan terakhir Pak dari Yudit Harian Kompas Pak. Pertanyaan adalah tahun 2023 ini merupakan tahun politik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana upaya pemerintah meyakinkan investor dan pelaku usaha dan industri supaya di tahun politik ini tidak menahan belanja modalnya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah belanja politik juga akan mendorong konsumsi masyarakat? Demikian Pak, untuk pertanyaan terakhir dari Harian Kompas. Ya, pertama, pemilu itu proses 5 tahunan yang bukan baru pertama kali kita hadapi. Ini sudah pasca reformasi, mungkin sudah hampir mendekati 5 kali. Dan selama pemilu ini selalu berjalan dengan baik. Justru certainty-nya itu karena prosesnya berjalan demokratis dan tidak pernah ada hal yang luar biasa di dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi. Nah, justru kestabilan politik ini akibat daripada mandat kuat yang dipegang Bapak Presiden. Jadi mandat kuat Bapak Presiden kan hampir 80%. Dan itu yang menjadi basis fundamental Indonesia bisa menangani COVID dan tekanan ekonomi secara baik. Bandingkan dengan negara-negara lain yang politiknya tidak stabil. Nah, mereka gampang menangani COVID. Beberapa negara timbul kerusuhan. Beberapa negara kekurangan pangan. Beberapa negara sampai sekarang kekurangan energi. Bahkan beberapa negara sekarang masuk dalam pasien IMF. Nah, Indonesia seluruh fundamentalnya kuat. Jadi dengan kepastian ini justru tahun politik ini menjadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi di tahun 2023 dan kita lepas dari ketergantungan berbagai tekanan-tekanan. Dan tentu belanja politik itu akan mendorong daya beli masyarakat. Jadi justru engine-nya nanti akan bergerak di kuartal keempat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menko Perekonomian. Rekan-rekan media saya kira sudah cukup. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan, dijelaskan oleh Pak Menko dan juga berbagai pertanyaan sudah direspon dan disampaikan penjelasan sangat lengkap oleh Pak Menko Perekonomian. Sebagai penutup tadi yang disampaikan Pak Menko, tahun 2022 kemarin, pada akhirnya segala kebijakan pemerintah menghasilkan capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif, mencapai 5,31%, dan ini angka yang tertinggi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014. Kemudian yang 2023 tadi Pak Menko menyampaikan pemerintah akan tetap optimis di tengah-tengah ketidakpastian global. Demikian, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Menko Perekonomian, teman-teman seluruh media cetak, media elektronik, media online, dan seluruh jurnalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.